Nasib timnas Malaysia di ujung tanduk. Usai 5 negara ajukan voting pencoretan dari SEA Games 2025. VM Malaysia murka. Madam Pang buka suara mengejutkan Bangkok, Thailand. SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand awalnya diprediksi berjalan normal seperti edisi-edisi sebelumnya. Ajang 2 tahunan terbesar di kawasan Asia Tenggara ini biasanya hanya diwarnai persaingan antar negara, adu strategi pelatih, serta rivalitas para pemain muda ASEAN. Namun kali ini suasana berubah drastis. Sebuah badai besar menerpa bahkan sebelum sepak bola dimulai. Dan pusat kontroversi itu adalah Timnas Malaysia U23. Pada Selasa pagi waktu setempat, rombongan Timnas Malaysia U23 resmi mendarat di Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok. Kedatangan mereka semula tampak biasa saja. Petugas bandara, panitia SEA Games, hingga awak media terlihat menjalankan tugas seperti biasa. Namun, suasana berubah total sesaat setelah rombongan keluar dari terminal internasional. Puluhan supporter dari berbagai negara ASEAN sudah menunggu di area kedatangan. Mereka membawa poster, spanduk, hingga megafon dengan tulisan bernada protes seperti "No Malaysia in SEA Games", "Respect FIFA Rules", dan "Football must be fair". Media Thailand bahkan langsung menyebut peristiwa ini sebagai penyambutan paling kontroversial sepanjang sejarah SEA Games. Pertanyaan besar pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Malaysia? Akar masalah, sanksi FIFA. Sorotan tajam terhadap Malaysia tak lepas dari status federasi sepak bolanya yang saat ini dikabarkan masih berada dalam bayang-bayang sanksi FIFA. Sanksi tersebut disebut-sebut berkaitan dengan persoalan administratif, konflik internal federasi, hingga dugaan campur tangan pihak eksternal dalam pengelolaan sepak bola nasional. Dalam regulasi FIFA, federasi yang sedang disanksi tidak diperkenankan mengikuti kompetisi resmi di bawah struktur FIFA, AFC, maupun AFF. Meski sepak bola SEA Games bukan turnamen resmi FIFA, namun tetap berada di bawah pengawasan AFF sebagai regulator kawasan. Artinya secara aturan Malaysia dinilai tidak sepenuhnya memenuhi syarat untuk ambil bagian. Namun di tengah polemik tersebut, Malaysia tetap berangkat dan mendaftarkan diri sebagai peserta. Langkah inilah yang kemudian dianggap banyak pihak sebagai tindakan yang mengabaikan etika dan regulasi internasional. 5 negara ajukan voting pencoretan. Puncak ketegangan terjadi 48 jam setelah kedatangan timnas Malaysia. 5 negara, yakni Vietnam, Indonesia, Laos, Filipina, dan Myanmar, secara resmi mengajukan usulan voting pencoretan Malaysia dari cabang sepak bola SEA Games 2025. Kabar ini langsung menggegerkan kawasan Asia Tenggara. Jika mayoritas negara peserta menyetujui usulan tersebut, maka Malaysia terancam dipulangkan sebelum satu pun pertandingan dimainkan. Seorang sumber federasi yang enggan disebutkan namanya menegaskan, ini bukan soal rivalitas, ini soal hukum, integritas, dan fair play. Madam Pang akhirnya buka suara. Ketegangan makin memanas ketika Madam Pang, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand sekaligus figur sentral penyelenggara SEA Games 2025, akhirnya memberikan pernyataan resmi dalam konferensi pers mendadak. Secara pribadi, saya keberatan dengan kehadiran Malaysia mengingat status mereka yang masih menjadi polemik di level FIFA. Namun, keputusan ini tidak bisa diambil sepihak. Semua harus melalui mekanisme musyawarah negara-negara anggota, ujar Madam Pang. Ia menegaskan, jika mayoritas negara mendukung pencoretan, maka Malaysia otomatis harus angkat kaki dari turnamen. Namun bila dukungan pencoretan tidak mencapai suara mayoritas, maka Malaysia tetap berhak tampil. AFF kini dikabarkan akan menggelar voting dalam waktu 72 jam ke depan. Tekanan psikologis di kamp Malaysia. Sementara itu, kondisi di kamp pemusatan latihan timnas Malaysia U23 dilaporkan semakin mencekam. Para pemain muda yang seharusnya fokus pada persiapan pertandingan justru harus menghadapi tekanan psikologis berat. Seorang staf internal tim mengungkapkan bahwa beberapa pemain terlihat murung, bahkan ada yang menangis karena merasa tidak diterima. Mereka datang untuk bermain bola, bukan untuk jadi korban konflik federasi, ujarnya. Situasi semakin sulit ketika video aksi protes di luar hotel tim viral di media sosial. Dalam video tersebut, terdengar teriakan Malaysia pulang dan football is fair play. Dalam hitungan jam, video itu ditonton lebih dari 2 juta kali. Reaksi keras dari Malaysia. Di Malaysia sendiri, isu ini langsung menjadi perbincangan nasional. Sebagian supporter menyalahkan AFF dan panitia SEA Games yang dianggap tidak memberi kejelasan sejak awal.
Namun tidak sedikit pula yang menyalahkan Federasi Malaysia sendiri karena tetap memaksakan keikutsertaan di tengah status sanksi. Dalam sebuah wawancara tertutup yang bocor ke publik, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia menyebut bahwa Malaysia tidak melakukan pelanggaran di ajang SEA Games. Selama belum ada keputusan resmi dari AFF dan panitia, tim kami sah bermain. Tekanan massa bukan cara yang benar, tegasnya. Pernyataan ini justru memantik reaksi keras dari warganet negara lain yang menilai Malaysia bersikap arogan. Menunggu keputusan sejarah, kini seluruh Asia Tenggara menahan napas. Voting resmi akan menjadi penentu nasib timnas Malaysia. Jika mayoritas negara menyetujui pencoretan, Malaysia akan mencatat sejarah kelam sebagai negara pertama yang dipulangkan sebelum SEA Games dimulai. Namun jika lolos dari voting, turnamen dipastikan berlangsung dalam tensi tinggi dan sorotan tajam sepanjang laga. Satu hal yang pasti, drama ini telah mengubah wajah SEA Games 2025 bahkan sebelum pertandingan pertama dimainkan. Sepak bola ASEAN kini berada di persimpangan sejarah antara menjaga regulasi atau mempertaruhkan stabilitas kawasan. Keputusan final diperkirakan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Jika